Selamat siang teman-teman. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Hotman Manulang. Saya berkuliah di kampus Politeknik Negeri Balikpapan. Saya sedikit menjelaskan tentang persiapan karir dunia kerja di bidang engineering untuk pesaing global. Dan di sini di mana dunia industri dengan dunia akademis itu saling berhubungan. Dunia industri tidak bisa berdiri sendiri karena dunia tersebut harus memerlukan keilmuan dan teori serta pembelajaran dari dunia akademi yang baik. Di dalam dunia industri itu sendiri kita harus mempraktikkan ilmu-ilmu atau penelitian kita selama kita belajar di dunia akademis. Nah, jadi teman-teman, kedua hal ini harus saling bekerja sama-sama lain dan menguntungkan juga dan saling mendukung satu sama lain supaya ya biar lebih itulah dibilang jos. Ya karena dan juga kalau di PT KAI itu ada PT KAI itu perusahaan operator kereta api dan pemilik stasiun kereta api itu serta dan juga mengoperasikan kereta sampai ke tempat tujuan juga teman-teman. Jadi di PT Inka juga itu perusahaan pabrik kereta terbesar termasuk di Indonesia teman-teman, yang berada di Madiun, Jawa Timur. Karena engineering ini dalam bahasa Indonesia berarti teknik, sedangkan teknik atau rekayasa adalah penerapan ilmu yang teknologi untuk menyelesaikan permasalahan pada hal ini. Jadi pengetahuan matematika itu juga harus ada gitu teman-teman. Dan juga pengalaman praktisi yang diterapkan untuk mendesain sebuah objek atau proses yang berguna pada praktisi teknis profesional disebut itu insinyur. Jadi kita harus memiliki minat dulu, pengetahuan dan kemampuan itu teman-teman. Jadi engineering ini sebagai profesi atau insinyur ya teman-teman, itu masuk gelar lah ya teman-teman. Yang dimaksud dengan gelar lah dibilang bagi seorang yang telah memiliki gelar akademik sebagai sarjana teknik itu teman-teman. Jadi engineer ataupun insinyur adalah seorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu menggunakan ilmunya untuk menghasilkan suatu benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan teman-teman. Jadi misalnya kita punya pengetahuan, kita punya minat juga, bakat. Jadi benda yang belum dipikirkan orang itu kita bisa membuat benda itu menjadi wow gitu ya teman-teman ya. Nah jadi engineer sebagai profesional itu harus memiliki karakteristik dulu teman-teman, dan tanggung jawab sebagai engineer profesional. Dan karena kerangka hukum yang mengatur praktek yang benar melalui registrasi dan pemberitahuan lisensi itu, maksudnya setiap itu pasti memiliki peraturan ya teman-teman. Jadi ciri-ciri engineer itu satu, memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan dan itu juga harus bermanfaat teman-teman. Dan kedua, menuntut kalian yang tidak tergantung pada standarisasi. Jadi maksudnya kita melakukan sesuatu yang di atas standar lah teman-teman. Dan kedua, melibatkan pada setiap kegiatan membutuhkan tingkat intelektualitas itu teman-teman yang tinggi. Kita harus memiliki intelektual yang sangat tinggi gitu supaya kita itulah teman. Jadi pengetahuan dan tujuan profesional untuk memberikan pelayanan sosial, dan kita harus memiliki status hukum teman-teman.
dan memerlukan standar penerimaan yang diformalisasikan dengan baik. Jadi setiap kita harus melakukan dengan baik itu teman-teman. Jadi kita harus memiliki niat kemampuan, ketekunan, dan memiliki etika, karena etika itu sangat penting teman-teman. Jadi atasan kita sangat menilai itu etika teman-teman, dan juga kita harus memiliki skill teman-teman, itu pasti, karena zaman sekarang ya susah teman-teman, nyari kerja itu susah teman-teman, makanya kita harus serius-serius belajar. Minimal kalau kita emang kita harus memiliki skill gitu teman-teman. Dan tapi etika itu juga jangan sampai dilupakan teman-teman ya, karena kalau kita memiliki skill yang bagus tapi etika tidak bagus, itu sama aja bohong teman-teman. Itu perusahaan bakal nilai dari situ juga sih awalnya, pastinya nilai dari situ teman-teman. Jadi skill kita oke, etika kita oke, pastinya itu perusahaan pasti nggak diragukan lagi lah teman-teman, karena kita harus membuat yang kita inginkan itu dan yang kita wujudkan itu tercapai gitu. Karena kan misalnya cita-cita kamu jadi begitu, ya kamu harus mewujudkan itu gitu teman-teman. Dan kita lihat sebagai engineer itu ada seorang yang paling top, dia biasanya dia bisa merancang 8 pesawat teman-teman. Bandingkan 8 pesawat dia bisa merancang dan mampu menemukan teori terkait dengan pesawat terbang itu, yaitu pasti tahu lah kan teman-teman, di Indonesia siapa yang bisa merancang pesawat 8 pesawat dan menemukan teorinya teman-teman, yaitu Bapak B.J. Habibie ya teman-teman. Sekian dari saya, jika ada yang salah atau yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.